Banyuwangi Pak Bagiono, terus ke Pak Zulkarnain iki narah hubungi ini mboten saged dihubungi. Nah ini langsung datang mriki sehingga kedatangan mriki ra ditelat. Janjine jam pira Pak Mulik? Kali. Jam 1. Jam 1 muncul jam 5. Sampai jam 10 ya. Terus sampai sore. Rawan janji mana? Nah, dari narahubung tidak bisa dikontak sehingga langsung datang mriki. Nah, tujuan untuk ziarah ini minta izin. Jadi minta doa restu kepada para sesepuh karena kami ingin meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Khususnya di Paganusa. Karena dulu Pak Haji Timbul termasuk Pak Yai Suudi dan juga ada juga dari Lumajang itu salah satunya insya Allah dokter itu ya. Yang bisa tusuk jari itu loh, bos. Sekosari. Yang tusuk jari ngirian. Sekosari Kunir. Terus meramalan. Zainal sinten namanya pas penjara nih lho gede Gus. Alun-alun. Haji Masudi. Dia kan nanti ngadakan acara Ngeten ngeri jenengan itu. Jenengan lho. Nah itu. Tapi yang kami ambil adalah yang aktif dan masif di dalam pengelolaan Paganusa dulu. Itu yang kami datangi untuk minta izin dan alhamdulillah kami sudah membentuk yaitu Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan untuk kaderisasi Paganusa yang dengan apa kepanjangan tangan ya, kepanjangan tangan langsung pusat ingkang nomor namanya ingkang sehingga program yang ada di Pusdik ini nanti kita bawa ke pusat. Lah dari pusat ini nanti akan disosialisasikan ke secara nasional itu melalui cabang-cabang. Ya Pusdiklat ini sudah terbentuk ada 4 insya Allah, Jogja, Jawa Timur, Lampung, Kalikaltim. Dan alhamdulillah karena sumber utama pencaksilat khususnya Paganusa itu dari Jawa Timur sehingga pusat kiblatnya sementara ini ke Jawa Timur. Jadi untuk program nopo mawon Jawa Timur yang memang seakan-akan dikuras tenagaipun lah dengan cara pemikiran dan lain sebagainya lah ini pusat ini kiblatnya ke Jawa Timur. Lah dengan adanya itu sehingga kami dari pengurus Pusdik satu-satunya jalan kita ingat dulu kalau ada kegiatan atau kesulitan apapun di dalam Paganusa, baik itu tentang masalah program, tentang masalah politik, tentang masalah ekonomi dan lain sebagainya, ini Dewan Khos selalu mendatangi ke makom-makom Porwalo, khususnya ke Wali Songo atau ke makam-makam terdekat lah, minimal seperti itu. Lah dengan adanya itu sehingga sekaligus untuk menggali daripada sejarah Paganusa biar tidak simpang siur dalam kejaraan itu, nah, satu-satunya jalan ya, kita mendatangi para muasis khususnya di yang sudah nopongin boten enten, ya sing boten enten kita sowan dan kita minta izin, minta doa restu. Sebab yang wafat ini kan buatan wafat kan menjasati ini menurut kita, oleh menurut sebelah better lagi kan ya. Jadi dengan adanya beliau-beliau yang dekat kepada Allah sehingga apa namanya kita ini cara berjalannya itu walaupun ada sandungan, nah ini masih enten sing gecei gitu loh, Mas, enten sing gecei sehingga kita jalan itu walaupun tertatih-tatih kalau ada tongkat akhirnya tercapai seperti ini. Jadi ini tujuan kita untuk silaturahmi ke para sesepuh yang sudah bercerita. Saya kira itu sementara, mungkin ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan dulu ya, nami kula Yudi Triawan. Kebetulan didapuk sebagai
Kepala Pusdiklat. Jadi Pusdiklat itu suatu lembaga yang kalau kasarannya itu, kalau saya menjelaskan mungkin agak ribet ya, laboratoriumnya Pagar Nusa lah, yang untuk membuat suatu program membantu pusat, pengurus pusat nanti yang akan ditetapkan secara nasional. Jadi beberapa yang perlu tugas kita adalah yang pertama ini memang di Jatim ini untuk menggali sejarah. Jadi kenapa kita bawa peralatan komunikasi ini? Nanti kita akan buat suatu video, nanti kita bisa share ke YouTube, sosmed dan sebagainya, sehingga nanti itu sebagai pembelajaran terhadap generasi kita ke depan. Sehingga pemikiran bahwasanya Pagar Nusa ini hanya milik satu orang atau pendirinya satu orang itu bukan seperti itu. Karena Pagar Nusa ini sebenarnya adalah inisiatif Kiai untuk menyatukan seluruh perguruan-perguruan yang ada di lingkungan NU gitu. Jadi itu yang akan kita pelajari dan nanti akan kita buat suatu video yang modelnya edukasi ya terhadap nanti para generasi kita yang akan datang, sehingga tidak akan usang lah, intinya tidak nanti yang kita takutkan saat ini itu kan putus sanad kita nanti. Loh, kita nggak tahu dari mana itu yang kita pikirkan, makanya kita harus punya dokumentasi. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Mas Hadi ini punya peninggalan atau pusaka, bisa kita minta foto atau apanya, sehingga nanti bisa tidak perlu dikasihkan ke kita sih. Yang penting ada foto atau apalah. Itu yang penting bagi kita, karena apa? Itu nanti akan kita dokumentasikan, dan mungkin kalau kita nanti angan-angan kita punya tempat atau untuk kayak seperti museum lah, sehingga nanti kalau ada generasi atau anak cucu kita yang mau melihat itu bisa paling tidak ke depannya itu kita punya tempat untuk mengingatkan anak cucu kita bahwasanya oh ini loh pendiri, dan ini benda-benda pusaka yang ditinggalkan oleh para pendiri kita gitu. Itu adalah program pertama kita di Pusdiklat untuk itu, makanya kita kemarin itu sudah safari ke beberapa tempat, kemarin ke Kediri, kemudian ke Malang, ke Panjen, terus tadi kita ke Banyuwangi. Kita safari terus, yang sekiranya mungkin karena Pak Suhari ini kan pelaku sejarah yang masih kalau dulu mungkin yang paling muda ya. Jadi makanya beliau yang saya suruh, yang kita ajak untuk terus membimbing kita agar nanti tidak salah kaprah intinya sejarah yang di Pagar Nusa ini, karena Pagar Nusa ini insya Allah akan jadi perguruan yang besar nantinya. Ini yang harus kita jaga nantinya, sejarah dan juga itunya yang harus tidak boleh hilang dari yang muda-muda dan sebagainya. Itu yang kita berusaha menjaga mulai saat ini. Makanya kita berusaha untuk mencari dokumentasi atau apapun, foto-foto yang disimpan oleh beberapa pendiri-pendiri yang sudah meninggal. Makanya kami perlu ketemu anaknya atau istri dan sebagainya, itu yang mungkin punya peninggalan sehingga kita bisa potret gitu, sehingga nanti kita bikin suatu video yang nantinya menyenangkan, yang anak-anak sekarang itu melihatnya tidak bosan. Itu yang jadi tantangan buat kita. Jadi tujuan kami di sini seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang perlu kami tahu, hanya sedikit cerita terkait dengan Abah Timbul. Saya hanya tahu bahwa beliau adalah pendiri di Kabupaten Lumajang dan pernah menjadi komandan pasukan inti juga. Yang pertama. Ya, mungkin dari Abah Suhari kami perlu tahu. Beliau ini kan sebagai pelaku sejarah. Sejarahnya Haji Timbul itu bagaimana di Pagar Nusa? Biar kami tambah semangat. Karena kami kurang sambung sama beliaunya. Padahal itu tugasnya Pusdik loh, sampai ngambil. Iya. Monggo. Untuk ngorek info kan tugasnya Pusdik sampai ngambil lah.
Jadi sebelum kita ke makam, jadi perlu kami tahu biar kami lebih semangat lagi. Bila. Iki wong Lumajang dhewe karo apa mana? Ngapunten. Iya. Jadi begini, sekilas daripada perjuangan beliau di Paganusa ini sangat luar biasa. Dan saya akui yang mendorong, memberikan motivasi saya untuk tetap bertahan di Paganusa itu pertama Pak Haji Timbul, kedua Kiai Suci Agama beliau, dan ketiga Pak Bagiono yang dari Banyuwangi. Ini memang di organisasi itu apa ya? Benteng cewek itu ada kan itu kan ya. Benteng cewek itu ada. Entah itu. Ya wis ngono lah. Piring lek kelompok lek tawur. Jadi ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Nah, ketiga beliau inilah yang tetap memberikan motivasi, tetap memberikan semangat dan lain sebagainya. Terus terang karena pada waktu itu saya masih muda, jadi darah mudanya itu cepat ya naik gitu. Dan alhamdulillah kalau Pak Haji Timbul ini terutama masalah humor sangat luar biasa. Beliau ini humornya bikin suasana apa ya, tidak sunyi. Jadi setiap kumpul Dewan Khos ini kalau sudah kumpul, yang bikin tertawa ini pertama Pak Haji Timbul. Ada saja yang diceritakan, ada saja yang diceritakan. Tuh, terus tegas. Beliau ini tegas. Jadi kalau beliau mengatakan, "Wes gak usah digawe," dia dipakai. Jadi dulu di sini ada yang namanya perguruan seruling sakti. Nah, perguruan seruling sakti. Nah ini ternyata nun sewu tidak membuka aib ya, tapi ini untuk organisasi agar ke depan kita jangan sampai dimanipulasi lagi seperti itu. Jadi ada perguruan seruling sakti ini pertama, wah sangat luar biasa. Insya Allah ya tidak saya sebut nama lah, ya, tidak saya sebut nama. Dan ternyata ini setelah masuk di Paganusa tujuannya beda. Sampai dari Lombok itu datang ke sini. Dari Lombok, dari beberapa Dewan Khos, ya akhirnya Pak Timbul menyampaikan, insya Allah musyawarah pertama di dalamnya beliau. Pak Timbul, saya tidak ikut pada waktu itu karena ada kebersamaan. Nah, musyawarah kedua di PW waktu di Darmo akhirnya diputuskan bahwa ini harus demi keselamatan organisasi, beliau ini harus dikeluarkan dari organisasi seperti itu. Ini ketegasan dari Pak Timbul seperti itu. Kemudian beliau ini ketegasan yang lain untuk memberikan tugas terus terang saja. Pak Timbul memang Pak Komandan pasukan inti yang pertama itu sebagai pucuk pimpinan, tapi dalam pelaksanaan harian saya yang ditunjuk oleh beliau. Jadi kalau ada apa-apa, Casari budal sama Rono, siap dan ojo nyeluk komandan, ngoten malahan. Setelah itu laporan, hasil dari laporan itu, hasil dari survei dan lain sebagainya laporan. Nah, beliau yang mengatur strategi tentang masalah keamanan beliau ini. Dan yang paling mengesankan bagi saya, bahwa Pak Timbul ini termasuk salah satu perumus daripada gerakan Paganusa. Dan pada waktu itu insya Allah ada 8 perumus. Kulo Gambek, Pak Haji Timbul, Pak Haji Husnan, kemudian Sayin, Pak Suharbillah, terus Manjayus yang 2 ini dari Malang, Pak Jinoto, terus satunya lagi ini Sidoarjo. Saya lupa. Mboten. Apa? Sidoarjo mboten. Kaseng. Enggak masuk. Jadi 8 ini yang merumus untuk paket B. Yang merumus paket B dari 8 orang ini. Sehingga dari beberapa rumusan ini, ini semuanya merujuk kepada Pak Timbul. Bukan karena Pak Timbul yang paling tahu, tidak ya.
Tapi kita sebagai orang NU ya tetap bagaimanapun tawaduknya terhadap orang tua di antara Pak Suhar dengan Pak Timbul yang memberikan keputusan dari dasar-dasar tersebut. Jadi itu sekilas ya yang saya ketahui tentang bagaimana kiprah Pak Timbul yang ada di Paganusa. Tapi yang jelas perjuangan beliau khususnya dari Lumajang baik Ya Suudi maupun Pak Timbul untuk Paganusa, walaupun sakit beliau tetap berangkat. Ini beliau. Jadi begitu ditelepon sama Pak Suhar mau ke Gus Maksum tanpa ada alasan beliau. Dalam keadaan dulu beliau punya penyakit ini asam urat nggak salah ya. Itu dalam keadaan sakit itu beliau berangkat. Dan saya selalu mendampingi beliau ke Lirboyo dan kadang-kadang kalau sudah nyampe di mana di Lirboyo ke musola itu cari Bijetono cari. Ini pasti beliau itu seperti itu Pak Timbul itu. Bahkan sampai wes lucu-lucu lah ceritanya. Yang jelas perjuangan beliau di Paganusa tidak diragukan lagi dan saya yakin amal beliau di Paganusa diterima oleh Amin. Jadi itu terus untuk kiprah Paganusa, kiprah Pak Timbul yang ada di Paganusa. Dalam aduh zamannya apa wis koyo ngene ya niyo sakniki kalau kita ndak siap dari sekarang kapan lagi niki sing kula takutaken sakniki untuk Lumajang mawon nggih ngapunten bahasa wis nggih ngapunten Gus Komar pundi-pundi nggih bahasane kaya ngapunten PSHT atau PD banyak orang-orang Cikarang yang masuk ke sana. Ini tinggal nunggu waktu untuk Paganusa. Ini memang ngapunten kula namung ningali teng jaba mboten saged teng lebet ngoten Gus Komar. Ya mungkin itu sekilas saking kula kurang lebihnya kula mohon bimbingan teng senior-senior. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.